yang tadi sudah disampaikan, untuk belajar hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan memang tidak mudah. Untuk kita mengakui, untuk kita mau belajar, menyadari keberadaan kita. Disebut rendah hati adalah kita sadar sesadar-sadarnya dengan segala keberadaan kita. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun di luar Tuhan, saudara. Dan semua yang ada hari ini pada kita, semua yang kita terima, semua yang membuat kita hari tegak berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa menghidupi kehidupan kita, itu karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau tadi sudah kita belajar dari Yehezkiel 47, saudara. Ya, dan kata diukur itu adalah kita mau berjalan, diajar jalan dengan Tuhan dan mau diajar, mau belajar dan mau diajar. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya perlu kesepakatan. Perlu, saudara ya. Apa kalau kita tidak bisa berjalan bersama-sama kalau kita tidak sepakat. Dan begitu kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya Dia akan menyingkirkan semua yang Dia tidak suka dalam kehidupan kita. Kalau mau tetap bersama-sama berjalan, kita mesti belajar untuk mengikuti iramanya Tuhan dan bukan iramanya kita. Seperti kita nih suami istri, kami disatukan. Kalau terus ini kita mau jalan bersama-sama, mesti saling mengerti, saudara. Kalau enggak, ya sudah enggak bisa bersama-sama. Perlu yang namanya itu tadi kerendahan hati. Ya, apalagi sebetulnya kita ini cuma ciptaan. Apa sih yang mau dibanggakan? Kita cuma ciptaan. Dan Dia sang pencipta dengan rendah hati mau berjalan bersama-sama dengan kita, mau ngajari kita, mau dengan sabar nunggu dan nuntun kita. Bersyukur, saudara, itu kasih karunia. Ya, itu kasih karunia. Dan waktu kita mau semakin dalam diajak jalan bersama dengan Tuhan, sebegitulah air Roh Kudus, air kehidupan membasahi dan menenggelamkan hidup kita. Itulah yang namanya kuasa supranatural, tidak lagi natural. Begitu kita sungai penuh, kita tidak bisa jalan normal. Yang ada adalah kita berenang, kita hanya mengalir ikuti aliran arus air itu, saudara. Dan kalau kita baca di Yehezkiel 47 itu, luar biasa, kemanapun air itu mengalir, Dia membawa kehidupan. Dia membawa kesembuhan. Dia membawa kelimpahan. Dia membawa penyediaan yang tidak pernah berhenti. Karena setiap kali buahnya diambil, tumbuh lagi yang baru, tumbuh lagi yang baru. Itu apa, saudara? Itu supranatural. Dan hari-hari ini sungguh kita membutuhkan kuasa itu. Kita membutuhkan kuasa supranatural itu dalam hidup kita. Tahun-tahun ke depan hamba-hamba Tuhan banyak mendapatkan. Bukan tahun yang mudah yang akan kita lewati. Tapi bukan itu membuat kita takut. Bukan membuat kita untuk berhenti. Tapi itu justru menarik untuk kita makin dalam dan makin lekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan makin rendah hati, sadar diri. Di luar Dia kita gak bisa. Sungguh-sungguh ketergantungan kita kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat mutlak, saudara. Tapi itu gak bisa cuma lewat pengetahuan aja. Pengertian di kepala kita ini gak bisa, saudara. Dibutuhkan yang namanya iman. Dan iman adalah kerendahan hati. Karena sadar iman itulah yang membuat kita mampu. Iman itulah yang membuat dan menarik semua yang ilahi itu terjadi. Jadi nyata dan real dalam kehidupan kita. Berjalan dengan Tuhan itu perlu iman. Ya, perlu percaya. Karena iman itulah yang memampukan kita melihat yang belum kelihatan. Iman itulah yang memampukan kita bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Iman itulah yang membuat kita bisa melihat jauh ke depan pengharapan yang Tuhan sediakan buat hidup kita itu besar. Dan semua firman-Nya itu ya dan amin. Firman itulah, iman itulah, saudara, yang membuat kita ini juga sadar
dan kita mau jalan dengan Tuhan. Dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya, saudara. Anak saya barusan wisuda, terus kita foto ya, biasa wisuda foto, saudara. Ketika foto itu dikirim, saudara, saya melihat foto-foto yang ada, saya menangis. Saya berkata, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Gak ada yang saya banggain, saudara, gak ada, sedikit pun gak ada. Yang adalah saya menangis. Dan saya berkata, Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan yang Engkau kerjakan, buat semua yang sudah Engkau lakukan atas hidup kami dan keluarga kami. Dan bahwa benar-benar ketika kita mau hidup, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan hanya melakukan apa yang Dia perintahkan, dan hanya berkata ya dengan setiap panggilan, berkata ya dengan apa yang Dia mau untuk kita kerjakan, saudara, Dia jamin. Dan Dia berkata, aku Tuhan yang setia. Aku sudah menunjukkan kesetiaanku dalam hidupmu. Hari itu saya cuma menangis, saya berkata terima kasih Tuhan. Saya menoleh ke belakang, kok bisa ya sekolah lulus tiap kali harus bayar uang kuliah, tiap kali melewati semuanya. Iya ya Tuhan, saya nih gak pernah istilahnya menyimpan. Ya, tiap kali mungkin nabung untuk pendidikan anak-anak waktu itu. Pernah mencoba, saudara. Pernah mencoba satu kali ada tabungan pendidikan. Anak-anak masih kecil, masih TK. Ditawari tabungan pendidikan. Kalau gak salah gak nyampe 1 tahun. Ya, dan waktu itu waktu yang sama. Ya, di mana John Awans ini pertama kali itu datang. Ya, disitulah kami juga dilepaskan dari hutang mobil itu ya. Betul tuh, dengan rendah hati. Istilah kalau kita tidak rendah hati berdiri. Saya ditanyai banyak orang, kamu staf utang apa? Kamu punya utang apa? Gitu. Ya, saya bilang utang mobil. Tapi setelah itu Tuhan selesaikan. Dan pada saat kebaktian itu kan 3 hari. Salah satunya dia berkata, maukah dan beranikah engkau mempersembahkan tabungan pendidikan dari anak-anak? Kau bawa sebagai korban di hadapanku. Terus saya berkata kepada suami saya, dan kami sepakat, kami percaya, ya Tuhan, kami mau percaya Engkau Tuhan yang akan menjamin pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak Engkau yang akan jamin. Itu masih TK, saudara. Dan biaya pendidikan kan gak murah. Waktu sampai sekarang pun kan gak murah, saudara. Dan waktu itu kami bawa, kami ambil semuanya. Dan kami masih ingat, kami bawa dan kami persembahkan. Dan disitulah Tuhan memberikan jaminannya. Dia berkata, aku akan jamin pendidikan anak-anakmu. Dan saya bersaksi, saudara, perjanjiannya, jaminan dari Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. Kami buktikan dan dia sudah buktikan sampai hari ini. Selesai, makanya waktu dia wisuda S1, saya itu menangis, saya berkata bisa ya Tuhan. Tapi saya sadar semua itu karena Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikannya. Dan semua karena kesetiaannya. Hanya satu yang dia minta, hidup dengan rendah hati di hadapanku. Dibawa jalan makin lama makin dalam. Pertama sepergelangan kaki, kalau mau makin dalam lagi selutut. Dibawa lagi jalan makin dalam lagi sepinggang. Dibawa makin dalam lagi, akhirnya jadi seperti sungai dan kita hanya berenang dalam kasih karunia. Sungai kasih karunia Tuhan. Sudah gak bisa lagi pakai cara pikir kita, mau diatur pakai cara manusia. Kita ini apalagi perempuan, ibu-ibu semua ya, rasa khawatirnya tuh lebih besar. Mungkin segala sesuatu dipikir, ditata gitu ya saudara ya. Bukan berarti kita gak boleh menata. Perlu ditata. Semua perlu ditata, tapi jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan pakai cara kita sendiri. Tapi mari berjalan dengan Tuhan. Dan izinkan Roh-Nya membawa kita hari makin dalam, tenggelam dalam kasih karunia-Nya. Tenggelam dalam pengenalan akan Tuhan. Tenggelam dalam pengertian, makin mengerti Tuhan. Amin saudara. Izinkan itu ketika kita mau
diukur sehasta, diukur di bak jalan lagi, lebih dalam, dan lebih dalam itulah yang membuat air kehidupan Tuhan makin menenggelamkan kita. Kalau kita mau biasa-biasa aja, semata kaki, ya biasa rata-rata, itu banyak yang mau, saudara. Tapi makin ke dalam, sepinggang, makin lama makin sedikit. Ya, makin lama makin sedikit, apalagi begitu sudah tenggelam, sudah nggak bisa napak sebagaimana orang napak, nggak bisa jalan normal. Sudah sungguh-sungguh hanya bergantung kepada kuasa supranatural Tuhan. Bergantung hanya kepada Tuhan dan Dia yang mengerjakan semua. Dan percayalah saudara, yang Dia lakukan itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih dari apa yang pernah kita bayangkan, yang pernah timbul dalam hati kita, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar. Semua yang Dia sediakan itu jauh lebih, saudara. Tapi seringkali kita nggak bisa percaya. Dan kita mungkin belum mau percaya. Masih mencoba pakai kekuatan kita sendiri kita pegang. Tapi saya bersaksi di dalam anugerahnya. Sampai sejauh ini. Ketika dia bawa setiap kita. Dan Tuhan bawa perjalanan hidup kami sampai detik ini. Kami cuma bisanya selalu bersyukur dan bersyukur. Karena semua itu adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan disitulah saudara, kalau di Yeskiel 47 tadi kita baca, semakin kita mau dibawa Tuhan. Jalan makin dalam, tenggelam dalam kasih-Nya. Makin hari, makin gak bisa dimengerti dengan pikiran kita. Yang ada adalah apa? Oke Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Walaupun ini belum kelihatan, walaupun ini belum ada, gak jelas nanti bagaimana. Hari-hari ini kita sedang terus mempersiapkan dengan bersatu dengan Harvest Center, dengan Hadassah untuk tenda lawatan 18-19 November. Bulan depan saya undang juga Bapak Ibu Saudara bisa hadir. Ini benar-benar perjalanan yang luar biasa. Tapi Tuhan sudah izinkan kami mengalami di bulan Mei. Yang hari Sabtu kalau Bapak Ibu sudah hadir, Hadassah sudah bersaksi. Itu permulaannya saudara ya. Tapi hari ini kami mau menghadapi November sama. Belum kelihatan, belum tahu nanti bagaimana. Tapi satu saja, kami mau percaya apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami hanya mau berkata ya. Dan mau menangkap hatinya yang sungguh rindu lawatan itu terjadi. Tuhan sungguh merindukan untuk lawatan itu boleh ada kembali di kota kami saudara. Kami mau tangkap itu. Dan kami mau percaya, hanya sepakat dengan Tuhan. Hari ini belum kelihatan, belum tahu nanti bagaimana. Tapi satu aja, kami mau percaya dibawa jalan lebih dalam dengan Tuhan. Semua di atas, di luar kemampuan. Semua di luar kesanggupan kami. Tapi satu, kami mau percaya. Dan ketika kita percaya, iman itulah yang membuat kita ini bisa berenang dengan bebas dalam sungai supranaturalnya Tuhan. Dalam sungai mujizatnya, dalam sungai kasih-Nya saudara. Firman-Nya berkata kemanapun air itu mengalir, Dia membawa kesembuhan, Dia membawa pertumbuhan. Yang daun-daunnya itu tidak layu, buahnya tidak habis. Artinya ada kuasa supranatural penyediaan Tuhan. Ini sungguh kita butuhkan untuk hari-hari ke depan. Tenggelamkan hidupmu dalam Tuhan. Izinkan Dia bawa kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Izinkan untuk Dia narik kita masuk lebih dalam saudara. Bukan cuma sepergelangan kaki, bukan cuma selutut, bukan cuma sepinggang. Jangan pernah puas. Ya jangan pernah puas. Tapi terus izinkan Tuhan sampai menenggelamkan kita berenang. Dan disitulah kita akan melihat pohon-pohon yang mendapat air di tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Kemanapun Tuhan bawa kita pergi, hidup kita ini menjadi berkat saudara. Dan bukankah itu panggilan setiap kita? Kita sudah terus diperlengkapi, kita terus sudah makan, kita sudah terus belajar dari firman. Tuhan bawa perjalanan dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari mujizat demi mujizat yang kita sudah alami, pengalaman demi pengalaman. Jangan berhenti, mari terus maju, masuk lebih dalam lagi, hidup dalam kerendahan hati. Ayat yang terakhir di Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tuhan itu gak minta apa banyak saudara. Tapi satu yang Dia inginkan dan Dia rindukan dalam umatnya. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8.
Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini yang Tuhan minta. Hanya ini yang Tuhan mau. Dia bicara kepada kita semua. Hanya ini yang dia mau. Mari hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sadar kita tidak bisa di luar dia. Sadar dengan sesadar-sadarnya, iya ya Tuhan. Semua itu apapun yang kami kerjakan karena Engkau Tuhan yang melakukannya di dalam kami. Semua yang kami lakukan karena Engkau sudah melakukannya di dalam hidup kami. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan tadi kita sudah belajar rendah hati tidak ada lain kecuali belajar dengan Yesus. Dan itu pelajaran Alkitab berkata mudah saudara. Easy, mudah, enggak berat. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah daripadaku. Tapi kita seringkali mencari dan mencoba dan padahal itu sulit. Di mata Tuhan itu kamu tak sediakan yang gampang, tak sediakan yang mudah, tak sediakan yang enak. Kita memilih yang berat saudara. Di luar Tuhan itu sebetulnya berat. Tapi di dalam Tuhan itu ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi belajar dengan Tuhan itu sebetulnya enak sekali dan mudah. Tapi seringkali kita memilih yang lebih sukar, yang lebih sulit ya. Mudahnya Tuhan beda dengan mudahnya kita. Kita pikir yang kita bisa handle dengan kekuatan kita, pakai caranya kita, oh ini lebih enak, lebih jelas. Dengan Tuhan rasanya enggak jelas, jadi berat buat daging. Tapi itu mudah buat roh kita dan sehat buat roh kita saudara. Amin saudara. Yang terakhir, Sefanya. Kerendahan hati tidak bisa datang begitu saja. Sefanya 2 ayat yang ketiga. Sefanya 2 ayat yang ketiga. Kerendahan hati tidak datang instan. Tapi kerendahan hati itu sebuah proses. Dan kerendahan hati adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita kejar. Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, maka kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin saudara, ini jaminan buat kita untuk kita terluput dari murka Allah. Ini jaminan buat kita. Untuk kita ketika kita mau terus mengejar dan mencari kerendahan hati. Kerendahan hati tidak instan. Kerendahan hati sebuah proses. Kita diremukkan, kita diajar. Waktu kita jalan dengan Tuhan perlu rendah hati? Ya, karena kita harus menyangkali diri kita. Nyangkali pikiran kita. Tapi belajar mengikuti cara Tuhan. Belajar mengikuti pikiran Tuhan. Belajar mengikuti apa yang firman katakan. Karena yang firman katakan itu lebih benar saudara. Lebih tepat dengan semua situasi yang kita hadapi. Karena firman ini dia melihat dan menetapkan jauh lebih ke depan dari apa yang sekedar kita. Mata kita tuh hanya terbatas ruangan ini loh saudara. Sebatas ini saja. Makanya kita yang terbatas, bagaimana kita mau mencoba mengenali Tuhan yang tidak terbatas. Kecuali iman. Percaya bahwa dia menyediakan, dia memberikan jauh lebih. Waktu dia minta untuk saya mempersembahkan, meletakkan semua tabungan pendidikan anak saya nggak tahu apa yang saya akan terima hari ini. Tapi satu aja, saya percaya. Dan saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saya mempercayakan semua pendidikan anak-anak. Walaupun tiap kali saudara, nanti waktunya untuk bayar uang kuliah. Dan waktunya begitu selesai SMA, terus mau kuliah saudara. Tapi saya sungguh melihat dia Tuhan yang setia. Tidak pernah dia meninggalkan. Dia punya banyak cara, 1001 macam cara untuk dia menolong kita. Gak pernah sama saudara.
Dan itu juga mengajar kita rendah hati. Gak pakai pikiran polanya kita, oh Tuhan hari ini tolong saya pakai cara ini. Nanti besok kita cenderung untuk mengikuti pola yang sama. Padahal kita punya Tuhan yang selalu memberikan kasih karunia, selalu memberikan kasihnya baru setiap hari. Setiap hari dia punya cara yang baru. Setiap hari dia punya dan menyediakan mujizat pengalaman yang baru, saudara. Itu membuat kita exciting setiap hari. Bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bosan, bagaimana kita bisa istilahnya, iya ya, dia selalu ada yang baru. Begitu ada tantangan, begitu ada sesuatu yang belum pernah kita lewati, bukan berarti kita tidak bisa melewati itu, saudara. Tapi dia Tuhan yang selalu menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Waktu taburan saya masa lalu, itu menentukan tuaian hari ini yang saya terima, yang kami terima. Kalau kita lihat hari ini banyak korban yang diletakkan, ketaatan demi ketaatan. Bagaimana kita berkata ya dengan apa yang Tuhan mau. Itu sebagai benih yang terus tertanam dan tertanam. Pada waktunya ketika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai, saudara. Kita akan menuai. Dan disitulah saudara waktu berjalan terus dengan Tuhan dibawa makin dalam. Dan mengizinkan ukuran Tuhan. Ya, mengizinkan dia, ayo, mengizinkan dan merelakan kita digandeng jalan bersama dengan dia. Artinya kita menyangkali diri kita dan kita berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan kemauanku, bukan cara pikirku, tapi aku mau mengizinkan dan aku mau Tuhan gandeng aku untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Disitulah kita akan makin tenggelam di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya janjinya itu ya dan amin. Apa yang firman ini katakan, apa yang firman ini tulis tidak pernah usang oleh waktu. Tidak pernah pudar oleh situasi dan masa. Firman Tuhan ini ya dan amin. Langit dan bumi akan bergoncang, langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan akan menjadi terang buat jalan kaki kita menjalani kehidupan ini. Cintailah firman Tuhan. Dan mari kita terus hidup dalam kerendahan hati. Cari terus kerendahan hati. Jadi minta terus Tuhan, ajari lagi aku jalan hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam bekerja, Tuhan ajari aku nih kerja dengan Engkau Tuhan. Tidak kerja sendiri. Yang sekolah, mari Tuhan Engkau sekolah dengan aku. Ajari. Dan ketika kita mau saudara dalam seluruh aspek kehidupan kita mengizinkan dia bawa kita jalan. Makin dalam, makin dalam, makin dalam saudara. Dan disitulah kita akan berenang bersama dengan dia. Sebelum saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya tahu hidup saya ada panggilan. Dan waktu itu saya bekerja, saya melayani, saya kerja saudara, saya ngelesi musik. Ya, saya mengelesi musik, saya sebagai guru. Dan waktu itu Tuhan panggil, bukan dalam keadaan saya sedang di bawah, tapi promosi sedang naik, ya, sedang tinggi-tingginya, saudara. Dengan cepat saya hanya dalam waktu 4 tahun mendapat promosi yang sangat cepat, ya, dipromosi Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan berkata, persembahkan hidupmu, layani aku. Ketika saya meresign, saya datang kepada pimpinan, saya mau mengundurkan diri. Saya dikatakan, tidak usah fanatik. Toh kamu masih bisa melayani kok sambil bekerja. Kamu kan bisa, saya tidak pernah menghalangi kamu izin, kamu atur aja murid-murid, kamu cari ganti waktunya. Bebas, gak usah ditinggalkan pekerjaannya. Semua orang ingin posisi yang kamu dapatkan hari ini. Kamu mendapatkan posisi itu dan kamu lepaskan begitu saja. Saya ditahan sudah. Tapi firman Tuhan berkata orang yang siap membaca. Tapi kalau dia menoleh ke belakang, dia tidak layak. Dan di situ firman itu berbicara dalam hati saya. Saya berkata, terima kasih, saya tetap akan resign. Saya akan tetap melepaskan itu. Saya dibodoh-bodohin saudara. Ya, dibodoh-bodohin. Tapi saya mau bersyukur oleh kasih setia Tuhan, oleh anugerah, oleh Roh Kudus. Yaitu tadi dibawa makin dalam, sehasta. Dari mungkin saya sepinggang, semua masih jelas. Setiap bulan saya akan dapat salary yang jelas dan Tuhan bawa makin dalam satu hasta lagi. Tenggelam, tidak jelas.
Ya, nanti masa depanmu bagaimana? Nanti kehidupanmu bagaimana? Tapi saya mau bersaksi, Dia Tuhan yang yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Dia yang berkata, pergi nak, beritakan Injil. Pergi nak, persembahkan hidupmu. Tinggalkan semuanya dan ikutlah aku. Dan ketika kita mengikut Tuhan dalam ketaatan, kita mengikuti Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, kita akan terima semua janji-janjinya itu menjadi nyata, menjadi daging dan real dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari percayakan kepada Tuhan yang berjanji, yang setia, yang namanya Dia sebut Immanuel. Dia Tuhan yang tidak pernah bisa menyangkali bahwa Dia Tuhan yang setia. Yang Dia minta hanya percaya. Mari hidup rendah hati, sadar di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun.